taringnya keluar, itu kayak mau nerekam, gue lari, gue dikejar. Jadi gue masih bisa lihat gitu tuh. Wah, gue lari, tiba-tiba gue lemes, jatuh. Dipeluk sama dia. Ketemu lagi, Mas Bre, Om Bre. Gimana? Tante Kita Bre. mau cerita. Ntar dulu, sebelum mulai saya mau nanya, kenapa bau gitu-gituan? Mau belanja sih? Belanja kita. Iya deh Pak, saya pindahin. Enggak, udah nggak apa-apa di situ aja. Enggak apa-apa udah. Enggak. By the way, topi saya baru Pak. Oh, dari Juko Apparel. Tas lubung. Gitu. Kalau cuma satu mah nggak usah diomongin. Ada gitu pakai semua. Iya nanti Pak. Botol saya terbang. Diambilin nanti pokoknya. Ada teman kita. Saat malam kita mau Waduh. kenalin dulu. Ini adalah teman seperjuangan dari Jalan Aditya Warman. Sebelum dong. Bahkan di Ratu Plaza dong. Dia dari Ratu Plaza sama lu. Ya. Gua kan ketemu dari lantai Aditya 20. Warman. Iya. Itu lantai 19. Saya kan belum masuk dulu, Pak. Bapak itu sempat ada, Pak? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Angkatan Aditya Warman. Aditya Warman. Iya. Saya kan ada dan tiada. Oh, antara ada dan Enggak gitu lagunya. Oke. Namanya Popos. Pos, apa kabar, Pos? Baik, Mas. Lagi minum lagi pertanyaan. Baik, Mas. Lu kenapa manggilnya Mas? Jangan gitu. Oh, jangan. Gue berasa... Om. Enggak. Wah, lebih-lebih. Kan tetap sesuai usia. Oh iya, nggak apa-apa. Panggil Mas boleh, gitu. Jadi, ceritanya, Pak. Popos ini punya cerita, Pak. Gila. Ceritanya punya cerita. Iya. Hebat loh. Dia itu mau berbagi di segmen cerita kamu. Ya. Bareng sama kita berdua. Mengenai perjuangannya dia di 1928. Waduh. Dia barengan sama Kecap Bango dong kalau 1928. Sejak 1928 kelamaan, Pak. Iya, lama. Iya, itu deket maghrib Pos, 1928. katanya pengen cerita sama kita nih, berbagi Lu ada cerita apa? Ini kan biasa kalau Kimata tuh horor semua ya. Iya. Ini pasti ceritanya lawak ya. Nah, ini tentang Pak Sutri. Waduh. Karena saya ada masalah. Oh, enggak. Kita bukan on klinik, mohon maaf. Gimana, Mas? Jadi cerita yang seremnya ini lo alamin sekarang ini apakah pada saat lo remaja atau masih kecil atau saat sebelum lo lahir? Jauh dong. Sebelum lahir ya. Di masa belia. Oh. Belum mengenal dosa. Sekarang jadi udah nggak bisa apa-apa. Kamu sudah mengenal dosa. Iya. Semua belakang Oke, itu sampai kayaknya. di sini dulu. Terima kasih. Episode ini karena udah selesai kelar. Ini kapan mulai ceritanya? Rampung. Ya, kita mulai cerita. Pos, langsung, Kita Pos. sebenarnya ada ceritanya apa sih, Pos? Coba, Ceritanya. Pos. Iya, ceritanya sebenarnya balik lagi sebenarnya gua aja Iya, lah ya. gua dong, Iya, masa gua aja saya. ya. Heeh. Jadi gua juga nggak tahu gua punya keahlian bisa melihat atau enggak. Oke. Melihat, merasakan gua nggak tahu. Tapi di pengalaman hidup kok sering merasakan dan melihat. Yang goib Melihat. Ya, melihat Wih, wujud wujudnya apa yang lo lihat? Kalau boleh cerita banyak. banyak ya. Banyak. oke, dimulai dulu deh. Oke. Awalnya gimana sih? Sebenarnya start banget merasa bisa melihat, merasakan itu waktu umur 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun. 5 tahun, gitu 6 ya. tahun ya. Karena, tapi pada saat sakit. Jadi kalau sakit, Panas ya, demam. panas, demam, terus orang tua tuh selalu cerita, dan gue juga ngerasain gitu ya. Gue selalu melihat satu sosok tuh, tapi selalu itu. Sosoknya yang lo lihat. Sakit apapun gue pasti itu yang gue lihat. Apa? Jadi kayak sosoknya sih bukan sosok, sorry. Gunung. Oh. Gunung. Terus gunung tuh kayak ngeruntuhin gue gitu. Bentuknya gunung. Bentuknya gunung. Setiap kali Bentuknya sakit. gunung. Iya. Jadi gue melihat gunung tuh depan mata gitu loh. Yang, gue takut dia Ngabrukin. Lo ngambilin. sempat nangis atau apa nggak pada saat si gunung yang meruntuhkan itu? Tidak nangis, tapi lebih ke kayak gitu ya. Oh. Kalau nyokap bilang, tapi dalam keadaan sadar. Gitu. Karena gue selalu melek gitu ya. Jadi nyokap kira ini anak kenapa ya, gila kali atau apa gitu. Enggak gitu dong, Oh, orang enggak tua. ya? Iya, iya. Terus? Itu. Jadi setiap sakit pokoknya itu. Apapun. Selama badan panas. Nah, itu umur 5 tahun sampai 6 tahun. Terus beranjak dewasa, kelas 6 SD, SMP gitu ya. Oh, mulai Kok kasahnya nyebelin nih. melihat. Waduh. Melihat banget. Itu di rumah dulu lah ya. Iya, Rumah nyokap bokap ya? Rumah nyokap bokap. Rumah masa kecil. Di Cinere gitu. Jadi
sebelumnya gue bukan di situ tinggalnya, dari Bandung pindah, bokap pindah gitu lah ya. Terakhir di situ tuh, itu memang dulunya tuh banyak orang bilang bahwa nih rumah serem loh Pak gitu. Jadi zaman itu rumah tuh dari satu rumah kosong 100 meter, rumah lagi kosong. Zaman dulu kan masih gitu ya. Tanah ya, gitu. tanah, Kayak rumah, gitu. ada rumah, tanah lagi. Betul. Nah, bokap beli rumah itu memang rumah lama, rumah tua. Cuma alhamdulillah memang penghuni tidak merasa terganggu. Walaupun melihat tapi tidak merasa kayak ih ini serem nih gitu loh. Tapi orang-orang sekitar tuh udah jadi urban legend lah, ini banyak ini ada ini gitu ya. Setahun 2 tahun pertama tinggal di situ kita nggak ngerasain. After itu tuh mungkin karena gue udah mulai bandel gitu ya, mulai diliatin tuh sosok-sosoknya yang memang orang cerita kayak gitu. Yang gitu ya. lo denger cerita itu lo lihat juga gitu jadi. Akhirnya. Gila. Akhirnya. Kita tinggal di situ 8 tahun lebih lah. 8 tahun lebih lah. Nah, selama 8 tahun itu yang nggak bisa lepas dari ingatan lo, sosok yang gimana sih? Yang paling berasa banget sih anak kecil. Anak kecil. Anak kecil. Karena dia yang selalu melihatkan, selalu bisa dilihat. Tak sengaja melihat mungkin ya. Dia pakai baju apa? Bentuknya kayak gimana? Rambutnya panjang kah? Matanya apa? Pakai kacamata kartir mungkin? Enggak. Wah, enggak ya, nggak sampai gitu. Dia kacamata yang bisa kebuka gitu. Waduh. Iya. Lawas banget itu ada begini. Saya pernah punya itu soalnya. Parah. Tapi dia tidak menakutkan. Jadi kan konon katanya kalau melihat sesuatu terus lo nggak takut, artinya dia sebenarnya baik-baik aja. Baik-baik kan? aja. Katanya nih, katanya. Nah itu sering terjadi. Malah yang melihat dia itu teman-teman juga. Karena bokap nyokap pindah ke Bandung, itu rumah isinya cuma gue sama adik gue. Jadi rumah itu jadi base camp lah, teman-teman semua nginep di situ. Masih sering nonton bandel bokep banget tuh ini. dulu. Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Bikin. Ya Enggak. Di garasi lah kan. Enggak. Sebenarnya di rumah itu bukan berarti kita melakukan suatu hal yang negatif Aneh, ya. ya. Cuman karena begadang anak-anak SMP, Percaya, SMA lah, iya begadang, percaya, udah nonton percaya, bola, biasa gitu-gitu. percaya. Gitu Mungkin juga dia terganggu karena ulah kita lebih setan dari mereka. Gitu kan. Jadi mereka mulai melihatkan diri. Tapi anak kecil ini Oke, Tetap ada. balik anak kecil. kayak apa sih? Anak kecil itu bentuknya dia tingginya mungkin seusia umur anak 5 tahun kali ya. Oh, sekitar segini ya. Ini Dia- berapa dia sih? pendek lagi. Semeter kan? Deh? Segini kali ya? Oh, segini. 5 tahun tuh lebih Ini tinggi ya? 70-an nih, 70 Iya, sentian. sekitar segituan. Ya, segini, 90. botak, nggak pakai baju, Ah? cuma celana Pendek putih aja, celana putih pendek gitu. Implementasi Nyeker. tuyul? Bukan, itu lu. Oh Pak, ya Allah. Iya sih Pak. Iya sih Pak. Gue juga menyangka apakah itu tuyul, tapi enggak sih. Kayaknya sih enggak ya. Kalau dia sendiri, dia bukan tuyul. Karena tuyul tuh selalu ada Mbak Yul. Bukan dong. Itu kayaknya kemarin banget itu cerita itu. Itu sinetron kemarin banget tuh, baru minggu lalu tayang. Iya. Waduh. Iya. Ini info baru. Itu baru. Iya. Oke, terus Jadi dia suka ngajak main. ngajak main. Jadi contoh kalau gue lagi bangun tidur dalam keadaan setengah sadar, sampai pas gue sadar bener dia memperlihatkan diri. Awalnya gue cuma mikir mungkin ini mimpi-mimpi setengah sadar gitu kan. Karena dia naik ke atas meja belajar gitu, karena ini kasur depannya meja belajar nih. Dia berdiri aja gitu yang tiba-tiba yang Ngeliatin gitu. gitu. Widih. Ngajak gitu. Tapi senyum, baik. Senyum. Wah, Sini Kak gitu kayaknya. Sini bro. Gitu. tapi dia komunikasi Ngomong. enggak? Enggak. Jadi cuma kayak misal gerakan Yes, sini gitu betul, ya gitu. Betul. Itu. Terus ada posisi di mana gua baru mau tidur dan gua masih baru mandi, baru duduk, terus naruh buku lah, biasa baca buku gitu taruh. Truk itu di sini tuh dia yang tiba-tiba. Tapi gua kayak ngerti dia mau Iya, ngapain. dia mau gitu. ngapain. Nah, kayak mungkin ngomong kayak Kak pancok sama gua. Wih. Gitu. Serius loh, Bos? Itu gua merinding. Dia memang Gua merinding. merinding. Diajak mainnya sampai kayak gitu. Iya, baik. Sorry. Satu pertanyaan. Mungkin juga Enggak, 3 nanti- juga nggak apa-apa, Pak. Enggak, ini mungkin si yang nonton kita nanti Oh, Pak iya. Elliot. Lu bisa pegang? Oh enggak. Oh, Kalau megang enggak. Enggak pernah juga mencoba untuk Dia, main. dia enggak. pernah nyentuh lu Dia nggak? pernah nyentuh lu enggak? Enggak. Nggak pernah. Oh enggak. Jadi gestur Gestur. itu selalu ngajak main. Salah satunya. Betul. Yuk, Cuma sedekat ini nih. Ayo Kak, main gitu. Ini gue, ini dia. Tapi lo ladenin nggak yang panco itu? Gue cuma kayak dalam hati gue kayak apaan sih lo? Gitu. Lebih gitu. Itu lu nggak ngerasain takut. Nggak tahu, anehnya gue nggak takut. Lu biasa aja. Iya. Adik lo juga ngeliat nggak? Adik gue nggak. Jadi di serumah itu yang ngeliat cuma gue sama bokap. Lu sama bokap Gue aja. sama bokap.
Oke. Ini bokapnya datang. Bukan dong, bukan. itu beda. Papnya. Nah, selain si anak kecil, ada sosok lainnya. Oke, tapi sebelum ke situ ya, ada pas anak kecil juga, ada momen dimana sebenarnya banyak yang takut sama dia. Contoh temen gue tuh mungkin ada 7 orang cerita dengan sama, dan langsung cerita gue. Misalnya malam kita nonton bola gitu ya, mereka tidur dulu nih. Tidur dulu kan sebelum nonton bola, itu biasanya pasang waker di handphone. Karena handphonenya berisik, dan temen gue tidur berantakan di kamar, Nggak itu dia sadar-sadar. ngelihat melek set handphonenya di atas lagi dipegang sama dia dibanting. Dia melek, dia bukan melek, tiba-tiba dia kayak Kayak kebangun. gitu. Gua jadi Terus ikutan ini merinding. udah berantakan. Handphone udah berantakan. Handphonenya rusak. Berantakan. Itu Karena dibanting itu. Kayak dibanting. Itu dia keluar dari kamar tuh yang Lari. pos anjing ini apaan ini kayak gitu. Terus gue cuma yang ya lu sih gitu dah. Oh, dia pun jadinya biasa. Karena dia udah biasa. Iya, dia udah biasa. Dan malah temannya malah disalahin. Lu sih. Lu sih berisik sih. Tapi teman gue juga jadi sering-sering juga nggak masalah. Oh, pada akhirnya mereka terbiasa. tahu. Akhirnya terbiasa. Terbiasa jadi handphone akhirnya dimasukin ke Iya kantong. benar. Dulu kan zaman Asia Hidayah. Oh, waduh Pak. Iya bener tuh. Masih Prak, sasar, sasar. Hilang. Kalau Iya, iPhone kan ya. Kalau iPhone. Nokia lah ya. Minta ganti ke gue. Iya benar, susah. Masalahnya gini, yang nggak tahu handphone Asia tuh kalau alarm bunyi dia begini-begini. Kayak ikan dong. Iya kan? Geleper-geleper kayak ikan. Kesel dibanting. Kesel dibanting. Jangan salahin. Wah. Wah gila itu. Tapi karena lo tinggal di situ, jadi si sosok anak kecil ini tidak mengganggu ya. Sebenarnya tidak enggak, mengganggu lo enggak. sama keluarga lo. Enggak. Karena yang lo bilang yang bisa ngeliat cuma lo sama bokap kan. Iya. Nah, Iya. tapi yang lain-lain kalau misalnya emang belum kenal kayaknya Terganggu. Iya, Kayak terganggu. pengen kenalan. Yang kenal dibanting deh. Banting tuh handphone. Nah, cerita lanjutannya adalah sosok lain ada nggak sih selain si anak kecil itu? Sosok lain ada. Jadi dulu ceritanya kan sempat ada guru ngaji gitu ya bilang takutnya kita itu pendatang apa kayak Iya, iya, iya. orang dia lewat doang Lewat gitu. doang, Ternyata nggak emang di stay semua di situ. Semua di situ. Di rumah. Semua berarti banyak dong. Iya. Waduh. Jadi yang satu lagi itu ada momen ini juga gue nggak takut. Ini nggak takut. Jadi waktu itu gue lagi tidur siang, subuh lah mau bangun subuh gitu ya. Mau bangun subuh. Mau bangun subuh, tapi udah real melek banget, udah kayak seger gitu ya. Udah seger, nyokap masuk. Ren, bangun. Gitu. Iya mah. Biasanya kamar gue tuh nggak pernah bisa. Bokap tuh nggak berani buka. Emang udah privacy aja gitu jadi kan. dia kalau mau itu masih ngetok Betul. dulu. Itu tiba-tiba dia masuk nih, tang. Gitu. Terus gue cuma ngeliatin gitu. Ngeliatin dia jalan, tuk, tapi ngebelakangin gue gitu. Ngebelakangin. Terus dia nengok, mah ngapain? Gitu kan. Gue cuma gitu doang, ngapain? Dia nengok sebelah gitu. Tapi cuma sebelah begini nengok ya. Set, masih nyokap nih. Hitungan detik berubah. Dia nyokap selalu pakai daster kan. Berubah jadi putih. Aduh. Mukanya tuh bersih banget. Sebersih itu. Cantik. Skincare-nya bagus banget ya, Mas, Bagus gitu. banget. Yoi, Pak, glowing. Aduh, glowing. Pakai cefuk. Pakai cefuk. Wah, Waduh. bener. Itu masih zamannya cepuk. Ah, zaman itu ya? Masih zamannya Tahu ya, cepuk. bener ya? Bener. Masuk bentar lagi tuh. Masuk. Sama Iya, ini iya, obat taburodeka. Apa ada? MBK. Waduh, Oh bukan, menghilangkan itu beda lagi. MBK. Enggak usah dibahas. Artinya apa? iya. Bedak. Dia nengok, Jalan set, lewat. jalan set, dia nengok dikit, Masih nyokap nih masih bentukannya. nyokap, nengok dikit tuh berubah putih, bersih, kayak ada sinar gitu. Rambutnya panjang. Rambutnya dari nyokap gua rambutnya pendek, tiba-tiba panjang. Wih, wih. Ngelihat gua terbang, cus, Anjir, terbang, Bos. terbang. Tuh merinding lagi gue. Dia merinding lagi, Pak. Dia merinding lagi. Gua geter. Gua geter. Lu mah. Wih, Cus. Tapi gua nggak ada takut sama sekali. Dan dia terbang hilang tuh ya. Hilang. Damn, kayak di film-film, Pak. meledak. Meledak. Ngapain tangannya begitu? Kenapa lu ikut? Dia kaget. Kenapa lu Dia pakai ngeliat baju ini? putih, Lu Pak. ngeliatnya ke kamera dong. Dia pakai baju putih. Oh iya masalahnya. iya iya. Lu pikir dia yang terbang ya? Terbang. Itu satu sosok lagi. Satu sosok lagi. Sempat berkomunikasi antar lihat-lihatan atau gimana? Lihat-lihatan. Eye contact aja dikit. Set. Ini. Tapi setelah itu dia nongol lagi nggak sih? Nggak ada. Sekali doang. Sekali itu doang. Sekali doang. Damn. Dia melaju pesat. Cus. Nih Sekali. dia ngomong semua ada di situ, berarti ada lagi dong. lagi. Ada lagi. Dua lagi.
Astaga. Lu ceritain. Ceritain. Terus yang ketiga itu sosok kakek-kakek. Gue inget itu kakek-kakek sejelas itu karena bokap cerita sempet. Karena dia adanya di taman deket dapur gitu lah ya. Oh iya, Jadi dapur kita di luar gitu, taman gitu ya. Bokap pernah cerita, tapi tidak cerita sama gue, cerita sama temennya, gue nguping gitu lah ceritanya. Nah, itu juga kejadiannya setelah itu lama lah, berbulan-bulan atau setahun lebih lah gitu ya. Gue jam 2 malam masak Indomie biasa, masak Indomie. Nggak kurang pagi Pak, masak Indomie. Iya, kan Itu enak banget remaja. Itu masa-masa paling enak gitu. Sekarang aja enak Yo, Pak. Ntar kita pesen Indomie. Itu SMP lah ya, SMP. Masak Indomie. Jadi gue masak Indomie, dapur gue seberangnya persis itu taman. Di taman itu, Kamar mandi kosong yang udah nggak pernah dipakai. Wah. Gue masak, tapi gue ini cuma masak gitu ya, kayak ekor Dari mata, sudut mata. Kok ada yang datang nih, tapi baju coklat gitu. Gue Mendekat gitu ya? nyebrang aja gitu. Gue ngelihat, tapi secepat itu dia cuma balik lagi, sebelnya gue harus eye contact jadinya. Jadi sama-sama kayak lah lu gitu. Itu lagi cek sampah. Salah. Gitu. Pakai sorban, warnanya coklat, rambutnya panjang, warnanya putih. Pakai zaman dulu ya kayak itu ya. Dia jarang ke tamcit tuh, masih dapat yang warna coklat kan. Di Iya, tamcit udah bener. ada yang warna Pink, polos-polos gitu. Bener. Kayak Bapak kesel banget. saya marah. Terus pas Bawa tongkat. Bajunya baju zaman nabi-nabi gitu dulu tuh yang Oh, Iya. ini loh Pak, yang suka ada Yang- double layer. Iya, Pak, yang Yang panjang-panjang panjang gitu. gitu. bener. Sepatunya Air Jordan 3. Baduh, mahal itu. Sekarang Tahu sekitar gua- 8 jutaan, Pak. Enggak, gua kira Big Boss zaman dulu. Enggak. Beli Bu Cherry. Lebih parah lagi sebenarnya bukan itu. Apa? LA Gear. Yang ada Oh, ada lampunya. pompanya lagi LA Gear. Pak, kita ngomong merek luar Merek negeri. ini Kasogi. Tapi bener Kasogi. Saya bener sih. Wah, tuh favorit tuh Kasogi. Dia sendal kayak itu Neckerman gitu. Iya, iya, lah. iya. Iya, bener. Tahu kan yang gini, Iya, yang gini. Iya, Iya, itu zaman dulu bukan Neckerman namanya, Tellerman. Ini jadi nggak serem Nggak, ya. nggak serem. Channel ini jadi nggak serem. Ya nggak usah sebenarnya kan lu. Iya, benar-benar. sharing Terus. aja. Ngomong. Enggak. Eye contact doang. Gitu. Popos. Wow. Dia tahu banget panggilan nama ini. Kan dia panggilan Randy kalau di rumah. Iya kan? Tapi itu gue lari, ngabur. Pas lo balik Indomie udah habis tuh ya. Ternyata Kering. Kering. Nggak Pak, kompor masih nyala, akhirnya habis. habis. Nyemek. Itu gue minta tolong bangunin bokap, minta tolong temenin ke belakang. Gitu. Terus Kayak bokap gitu bangun lah, tuh? Bangun. Tapi di situ juga balik lagi ya, itu cuma kaget bukan takut. Iya, Jadi iya, gue iya. bingung kenapa kok gue nggak takut ya gitu. Jadi lu takjub, kaget, iya. kabur. Kabur. Ngetok ke kamar bokap keluar. Dia Itu nggak udah nggak sempet, ada. Popos tuh nggak sempet, karena udah kabur duluan kan. betul. Iya. Balik si kakek-kakek itu kabur juga. Dia nggak tahu aja. Jelas, hilang. Hilang. Nggak tahu tetap aja ngondek. Iya. Tentunya secong. Aduh. Bukan Saiton tapi Saikong. Secong, setan bencong. Ya ampun. Si anjing. Aduh. Satu kali si mbak-mbak itu, cewek cantik Iya, itu terbang. terbang. And then sekali ketemu, Si Saikong. sekali doang sih Iya, kakek-kakek itu. betul. Masih ada lagi, Pop? Satu terakhir. Jadi ini maghrib Masih bisa nggak? masih bisa nggak? Masih ya? Masih bisa. Masih bisa. Maghrib, karena dulu suka main drum, punya drum di kamar sebelah. Main, dangdor, mau maghrib, lupa. Ada yang teriak, keren gitu. Keluar. Kenapa mah? Enggak. Gitu kan. Wah, tutup lagi dasar anak. Bangun kali tutup lagi, mau main nih. Main lagi. Pas mau ngambil main kan, jadi ini drum belakangnya tuh jendela. Ah. Ada dua sosok gede, bawa palu kayak tajam-tajam Serius gitu. lo? Heeh. Yang bulat ada gitu ya? Iya bener. Tapi kita nggak ngeliat sosoknya ya, cuman siluet. Kayak kita ngeliat dari luar Iya, gimana? iya, iya. Bayangannya doang. Bayangan doang, dua. Dia kayak kembar gitu persis lah, botak gitu ya. Badannya gede. Kayak mau. Waduh. Itu gue the real takut sampai
pucet kata nyokap, terus Nangis-nangis. nangis. 3 bulan nggak ngomong, Itulah makanya kalau maghrib itu jangan kelontengan. diare seminggu. Waduh. Tapi ada lagi satu lagi. Itu gue zaman SD. Bandel banget yang mana nginep, anak ya? tapi lagi nginep di rumah saudara. Heeh. Oh nggak di rumah ini? Nggak di rumah, di rumah saudara. Dan memang ceritanya rumah saudara juga serem. Gue tidur siang, menjelang maghrib, lagi sakit panas. Oh ini kebiasaan sakit itu. Iya, bangun-bangun noleh, itu ada sosok telanjang bulat hitam, berbulu, tapi perempuan gitu ya. Rambutnya panjang, matanya keluar, ininya apa namanya? Taringnya keluar. Itu kayak mau nerekam, gue lari, gue dikejar. Jadi gue masih bisa gitu tuh. Wah, gue lari, tiba-tiba gue lemes, jatuh. Dipeluk sama dia. Aduh. Itu pas gue sadar, ternyata saudara gue yang perempuan. Tapi wujudnya begitu pas begitu. lo ngelihat. Tapi lu nggak ngerasa itu lo mimpi kan? Enggak kan? Gue lari. Apa Pak? Yang Wewe Gombel. bukan. Mungkin. Bukan. Kalau Wewe Gombel tuh warnanya abu-abu. Oh. Perempuan sosok tetenya segini Pak. Oh, ini ke bawah. enggak, ya, Ini enggak kan? enggak. Ini cuma berbulu Cuma doang berbulu kan? hitam. Iya, Genderuwo sih. Bisa jadi Iya, gitu. mungkin. Gendes rewes. Gendes rewes ya kan. Heeh. Itu. Tapi yang paling gue takutin itu sih dibanding yang 2 orang. Nah, jadi yang lainnya itu biasa lo alamin di rumah, Iya. tapi satu-satunya yang ada di situ itu. Iya. Genderuwo itu wujud perempuan. Itu yang berbulu. paling gue takutin Karena, sepanjang masa. karena emang nggak enak banget kan? Oh, nggak enak Sosoknya nggak enak banget. Bener. Karena gue bener-bener segini ngeliatin. Waduh. Dan gue dikejar tuh bener-bener segini gitu. Enggak, itu lu bener-bener asik kayak di film ya ceritanya. Yang lu bangun terus Iya, parah. sebelah kiri gitu. Parah. Tapi dia nggak ya gitu nggak juga. Ya kan ini gua mau perubahan. Enggak. Itu lu dia nggak bisa napas tuh kalau itu lu asma kamu. Sorry deh, bukan rep-repan. Kalau rep-repan gue hafal banget rep-repan kayak apa ya. Dia kan lari, Pak. Dia lari ya? Iya. Iya. Dia sakit-sakit pengen olahraga, lari dia. Hmm. Tapi kalau sekarang gimana, Bos? Nah. Lu masih nggak ngalamin? Sekarang ini. Alhamdulillah at all enggak. Sama Udah sekali. nikah sekali. Sama gini sekali enggak? Enggak. Sama sekali enggak. Berarti memang kayaknya memang kemampuannya Popos. Tapi kalau misalnya gua nggak tahu ya. Kalau misalnya diasah lagi bisa jadi dia bisa lagi ngeliat. Mungkin. Lo nggak lihat di sebelah kiri lo sekarang? Iya gede banget, males gue. Iya kan? Gue tuh di sini Bos. Agak gini lagi. Gimana agak cong gitu ya? Nggak enak banget Nggak kan? enak. Bukan ini babat. Banci tobat kita. Banci tobat. Kesel gua. Udah. Ya udah ya. Bos, tapi thank you Bos cerita. Ceritanya Sama-sama, luar biasa Mas. itu. Thank Kira you. kalau misalnya lo juga punya cerita Kayak begini nih kayak Popos, ceritanya, heeh. yang mulai dari lo kecil sampai lo mulai beranjak remaja sampai dewasa. Bahkan sampai sekarang pun juga masih bisa Iya, ngeliat. sampai gitu ya. kalau sampai sekarang lo masih bisa lihat itu sial lu. Iya benar sih. Sial. Iya itu Sial sih. Cerita lu. Itu cerita Lu lu cuma banget bisa itu. doain semoga lancar. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Om Bre, Mas Bre, thank you banget udah ngikutin episode-nya Popos. Terima kasih udah Terima kasih ya, ngundang Bos. saya ke sini. Bukan salah itu Episode Popos. balik. Terima kasih. Thank you ya. Terima Bos, kasih. thank you banget. Thank you banget, Bos. Sampai Kita ketemu kayak lagi di kelurahan, salaman. episode berikutnya. Jangan lupa Subscribe, udah nggak lu ke bahasa Inggris kasih Iya, ke gua. iya. Subscribe, like, Lonteng-lonteng. comment, terus belnya ibu tuh ya. Aduh. Waduh, Ibu datang. Ibu datang. Ibu datang. Jadi kalau belnya bunyi ting ting ting, ibu sawan.